Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Antiloading. Pada video ini saya coba menjelaskan bagaimana cara menghapus simbol ataupun angka yang terdapat pada kolom nama ini. Jadi kita ambil namanya saja. Untuk melakukan itu, yang pertama adalah kita menghitung berapa banyak dari karakter yang berada di data ini atau di sel ini ya, sel yang mau kita ambil datanya atau namanya ya. Kita hitung dulu berapa karakter yang ada di sel ini dengan cara kita gunakan rumus len, yaitu sama dengan len seperti ini. Kemudian kita klik selnya yang akan kita hitung karakternya, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Kita dapati bahwasannya di dalam sel ini terdapat 22 karakter ya. Selanjutnya 22 karakter yang berada di sel ini kita tempatkan ke dalam nomor-nomor atau kita urutkan karakternya ya, kita masukkan ke dalam nomor-nomor. Caranya adalah dengan menambahkan fungsi sequence ya, sequence. Kita tambahkan, klik 2 kali di sini. Kemudian kita tambahkan di awal sini sequence ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan tutup kurung lagi di akhir fungsi atau rumusnya dan tekan enter. Sebelum menekan enter, nanti ke bawah sini akan terdapat nomor urut yang berjumlah 22 nomor ya, 22 nomor urut sampai mulai 1 sampai 22. Tekan enter seperti ini, maka karakter-karakter yang ada di sini dibuatkan tempatnya atau ya, karakter-karakter ini dimasukkan ke dalam angka-angka ini. Nanti fungsinya angka-angka ini nanti kita ambil data di dalamnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi sudah kita tambahkan fungsi sequence. Jadi yang pertama kita gunakan rumus len, kemudian sequence. Selanjutnya kita ambil data yang berada di nomor-nomor ini dengan menambahkan rumus mid ya, menambahkan rumus mid. Kita klik 2 kali di sini seperti ini. Kita klik di depan sama dengan ini atau setelah sama dengan ini mid seperti ini, mid teks yang kita ambil atau referensi teks berada di mana. Kita klik yang di C2 ini seperti ini, koma ya. Ingat, koma ini, penggunaan koma ini tergantung dari regional setting komputer teman-teman. Jika menggunakan regional setting bahasa Inggris, gunakan koma, dan jika menggunakan regional setting bahasa Indonesia, gunakan titik koma. Intinya kalau memberikan koma ini error, coba menggunakan titik koma. Kenapa saya menggunakan koma? Karena untuk mengetikkan titik koma terlalu ribet karena perlu mengombinasikan tombol shift ya. Jadi saya gunakan koma karena juga komputer saya menggunakan regional setting bahasa Inggris. Kita lanjut. Selanjutnya kita ambil satu persatu. Maka di sini
kita tuliskan atau ketikkan koma seperti ini, kita ambil satu persatu, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Maka seluruh karakter yang ada di sini dibuatkan atau ditampilkan satu persatu seperti ini. Seperti ini dibuatkan list datanya satu persatu seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan karakter-karakter apa saja yang ingin dihapus. Kita tambahkan, dan juga kita tambahkan juga fungsi dari find untuk mencari atau mendeteksi karakter atau simbol yang ingin kita hapus. Caranya adalah klik 2 kali di sini. Ya, di sini kita tambahkan find, ya, rumus find atau fungsi find seperti ini. Kemudian di belakang sini kita tambahkan karakter apa saja yang ingin dihapus, koma, tanda kutip seperti ini. Kemudian karakter-karakter yang ingin dihapus, saya ketikkan di sini angka, dan juga ada titik di sini, dan juga ada simbol bintang. Saya masukkan karakter-karakter tersebut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, juga ada titik, juga ada bintang, dan juga masukkan karakter lain sesuai kebutuhan, ya. Kemudian tanda kutip, tutup kurung, dan tekan enter seperti ini. Ya, jadi di sini yang yang berupa teks akan muncul error, ya. Yang berupa teks nama ini akan muncul error seperti ini. Artinya jika karakter yang kita tuliskan tadi 1, 2, 3 itu ditemukan, maka akan ditampilkan angka-angka seperti ini. Dan jika tidak ditemukan, maka akan tampil error, dan kita ubah menjadi true false, ya, true dan false. Kita klik di sini, kemudian tambahkan di sini is error, ya, is error seperti ini, is error. Kemudian kita tambahkan lagi tutup kurung di belakangnya seperti ini, tekan enter. Nah, maka akan berubah true dan false. Jadi karakter yang tadi kita masukkan berubah menjadi false atau false, ya. Karakter yang kita tuliskan menjadi false, dan karakter yang tidak kita tuliskan menjadi true, seperti itu. Selanjutnya kita coba menampilkan karakter yang true-nya saja dengan menambahkan if, ya, if, dan juga kita tampilkan lagi atau kita copy paste di sini dan kita tambahkan if. Seperti ini caranya. Kita tambahkan if di sini. If, ya, jika posisinya false jangan ditampilkan, jika posisinya true tampilkan, seperti itu. Kita copy saja mulai dari mid ini, kita copy dari mid ini seperti ini, ya, untuk menampilkan yang posisinya hanya true saja. Kita klik di sini, kita tambahkan koma, kemudian
paste, dan kita beri tutup lagi, tutup kurung lagi seperti ini, dan tekan enter. Maka karakter-karakter yang posisinya true maka akan tampil di sini seperti ini. Kemudian selanjutnya dari karakter yang sudah tampil seperti ini kita gabungkan kembali menjadi satu baris, dan kita abaikan karakter yang kosong atau spasi ya, seperti di sini ya, yang karakter yang ketiga 1 2 3 kan di sini ada spasi, kita abaikan yang spasi. Selanjutnya kita gabungkan data yang tampil ini menjadi satu. Caranya adalah klik 2 kali, kita tambahkan rumus text join. Text join seperti ini, text join. Kemudian pemisahnya kita gunakan tanpa pemisah dengan cara mengetikkan atau menambahkan tanda kutip 2 kali, kemudian koma. Jika tidak terdapat teks kita biarkan saja, atau ketika tidak ada data atau karakter kita biarkan saja, kita gunakan true, kemudian koma, dan di sini kita tambahkan tutup kurung di sini, kemudian koma, dan jika berisi fals kita hapus seperti itu, dan jika berisi fals kita hapus dan tekan enter seperti ini. Oke, data namanya sudah muncul di sini. Untuk mengisi data di bawahnya tinggal kita klik 2 kali di sini, maka muncul semua data namanya. Oke, selanjutnya kita gunakan fungsi atau trik menggunakan flash fill ya. Saya pindahkan dulu rumus ininya di sebelahnya, skip seperti ini. Ya. Kita hapus rumus yang di sini. Ini sangat cepat sekali untuk menggunakan flash fill, namun pastikan fitur dari flash fill Microsoft Excel teman-teman tersedia. Caranya dengan melihat mengklik menu data ini, dan sini ada tombol flash fill seperti ini ya. Jadi ada fitur flash fill. Caranya adalah dengan menuliskan saja nama yang ada di tengahnya. Contoh ini Minjay Prasetyo. Minjay Prasetyo. Seperti ini Prasetyo, enter. Selanjutnya Jisoo Joko seperti ini. Nah, maka ada flash fill tadi di bawahnya. Nah, sudah tampil seperti itu, tinggal tekan enter saja, maka di bawahnya akan berisi data yang bersih. Nah, itu cara menggunakan
flash fill. Namun pastikan di Microsoft Excel teman-teman ada fitur flash fill-nya. Mungkin itu saja video dari saya. Jika ini bermanfaat, silahkan teman-teman subscribe dan share kepada orang-orang yang teman-teman cintai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.